Di sana itu lokasi yang benar-benar nggak boleh dijamah manusia. Kalaupun mau ke sana, harus ada kepentingan yang mendesak saja. Bukit itu sebenarnya tempat orang mencari barang-barang haram. Ayahku kaget karena mendengar ada suara air yang mengalir di samping tempat tidurnya. Deras seperti aliran suara sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu disehatkan badannya dan dilancarkan rezekinya. Oke, bicara tentang jin, ada saja perilaku mereka yang sangat tidak disukai oleh manusia. Ya, memang karena mereka sering banget tuh mengganggu. Dan harusnya kita juga sebagai manusia selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal buruk yang dilakukan oleh jin. Dan di video kali ini gua akan menceritakan pengalaman tentang perilaku jin yang menyembunyikan seorang bapak-bapak di dalam lebatnya bukit. Oke, tidak lupa nama dan lokasi sudah disamarkan untuk kepentingan privasi. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor, silakan dikirim ceritanya ke email di bawah ini atau langsung DM saja ke IG Kawimanaf untuk dibawakan di channel ini. Oke, langsung saja cerita horor dimulai. Oke, langsung saja. Jadi treat ini pengalaman dari narasumber kami bernama Vivi. Ceritanya ini dialami oleh ayahnya sendiri. Kejadian bermula di tahun 2002 yang bakal terus tertanam di memori ayahnya karena menyangkut keselamatan nyawanya. Kenalkan, aku Vivi. Kejadian ini aku ingat waktu aku masih di bangku SMP. Waktu itu ayahku, sebut saja namanya Pak Hamir, lagi ada rezeki untuk membeli rumah baru di desa terpencil dan 1 hektar kebun. Aku, ayah, ibu, dan adikku berdomisili di Pulau Sulawesi. Tapi aku tidak jelaskan secara spesifik. Kami tinggal di kota besar. Ayahku juga seorang karyawan di salah satu perusahaan di kota kami. Tujuan ayahku membeli kebun dan rumah di desa yang jauh dari kota tempat tinggal kami karena ayahku suka melepas penat dari urusan kerjanya ke tempat yang tenang, menyendiri dan juga sekaligus mengurusi kebun yang ia beli. Letak kebunnya masih satu wilayah dengan rumah yang ayahku beli, tapi tidak terlalu dekat. Aku dan keluargaku pernah mengunjungi rumahnya dan juga kebunnya, tapi menurut aku kurang asik aja di sana karena terlalu sepi dan jauh dari fasilitas kehidupan. Keluargaku yang lain juga nganggap di sana kurang nyaman. Maka dari itu aku dan keluargaku cuma 1 kali aja ke sana. Selebihnya ayahku yang lebih sering mengunjunginya, bahkan menginap beberapa hari di sana. Bisa-bisa 4-5 hari. Letak desanya pun seperti di ujung dunia. Karena saking jauhnya, aku amati juga nggak ada lagi di desa setelah itu yang kulihat. Jadi desa itu benar-benar terpelosok. Pekerjaan ayahku juga hanya pengurus proyek bangunan, yang mana kalau memang belum ada panggilan kerja, ia bisa punya waktu banyak untuk melepas penat dan mengurusi kebunnya. Ayahku juga orang yang mudah bersosial, jadi ia mudah diterima dengan lingkungan barunya. Singkat cerita, awal-awal ayahku datang ke sana sangat disambut hangat dengan warga. Pas banget dengan kepribadian ayahku. Ia suka menyapa orang dan juga sekedar berbasa-basi. Bahkan warga pun pernah ada yang sampai berkunjung hanya karena ingin bersilaturahmi. Sebegitu antusiasnya dan sebegitu erat kekeluargaannya di sana. Bagus kalau begitu, karena ayahku juga kelihatannya menyukai suasana dan lingkungan di sana. Dan akhirnya pada saat itu
Kebetulan ayahku ke sana pada hari Kamis. Setelah pulang berkebun sekitar jam 4 sore, warga, khususnya bapak-bapak, mengajak ayahku untuk ikut pengajian yang diadakan di musola. Di sana setelah sholat maghrib, rutinitas warga di sana sering mengadakan pengajian. Memang setelah sholat maghrib di malam Jumat. Seperti biasa, selepas pengajian dan beberapa perempuan dan anak-anak sudah pulang, bapak-bapak itu suka ngobrol-ngobrol segala hal, dibahas termasuk apa saja mitos dan pantangan di sana. Kebetulan juga ayahku warga baru di sana yang harus diberi pengarahan agar tidak salah berpijak. Pak, sebelumnya ini bukan menakuti ya, tapi saya hanya mengingatkan saja. Di sebelah sana ada bukit. Bapak lihat, kata salah satu bapak-bapak di situ. Iya tahu Pak, saya lihat. Di sana itu lokasi yang benar-benar nggak boleh dijamah manusia. Kalaupun mau ke sana, harus ada kepentingan yang mendesak saja, kata bapak-bapak yang tadi. Loh, kenapa memangnya di sana? Tanya ayahku penasaran. Bukit itu sebenarnya tempat orang mencari barang-barang haram, seperti ilmu hitam, kepuasan dunia, santet, bersekutu dengan jin, seperti memelihara jin, karena di sanalah tinggal jinnya. Mereka yang menunggu area itu, maka dari itu bukit itu jadi hitam sekali auranya. Jelas bapak-bapak yang tadi. Terus, kalaupun ada keperluan yang mendesak, bagaimana? Tanya ayahku. Setidaknya kalau mau ke sana harus ditemani seseorang yang punya pagar goib. Atau kalau sendirian pun harus punya pagar goib. Tapi lebih baik gak usah ke sana lah. Mau apa lagian juga kan? Kata bapak-bapak itu tadi menjelaskan. Ayahku hanya mengangguk seolah paham. Pemahaman warga desa juga dipahami ayahku. Manusia pun akan merasa risih kalau terganggu kehidupannya yang nyaman, apalagi diusik oleh makhluk gaib. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita ke sana tanpa adanya pagar gaib, apa konsekuensinya Pak? Tanya ayahku lagi penasaran. Ya, ditempelin, bakal sakit-sakitan nantinya. Menyusahkan pokoknya, kata bapak itu. Tapi juga ayahku berpikir, kalaupun melewati bukit itu, yang penting jangan melanggar pantangannya saja. Ayahku jadi tidak terlalu ambil pusing dan tidak terlalu takut dengan cerita tersebut. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, ayahku sering bolak-balik ke desa itu. Warga pun sudah total menganggap ayahku keluarganya, bagian dari keluarga mereka. Sampai suatu hari, memang sedang apesnya, ayahku ingin pulang ke rumah dari kebunnya sekitar jam 4 sore. Ayahku memilih untuk menunggu hujannya reda, tapi lama sekali. Ayahku memang tidak mempersiapkan apapun jika turun hujan. Ditambah lagi pada saat hujan, sungai yang biasa dilalui ayahku meluap. Sampai-sampai jembatan pohon yang tadinya terlihat kini tertutup oleh genangan air. Daripada beresiko celaka karena nekat melewati jembatan itu, akhirnya ayahku memilih memutar dan memilih jalan yang lain. Dan tanpa ayahku sadari, ternyata jalan yang dipilih ayahku adalah kaki dari bukit yang terlarang itu. Melintasi kaki bukit itu tanpa sadar, karena ayahku memang tidak merasakan keanehan apapun. Ditambah konsentrasi ayahku juga pada jalanan yang licin. Jadi tidak memperhatikan sekitar, semua normal-normal saja. Setelah sampai di rumah, ayahku membersihkan diri karena basah dan lumpur, tapi tidak mandi karena sudah terlalu sore. Makan malam dan juga istirahat. Akhirnya ayahku memutuskan untuk mandi, padahal sebelumnya ayahku ragu untuk mandi. Atau enggak karena pasti dingin airnya sudah sore begini. Hawa betul-betul hangat. Ayahku berkeringat hingga bajunya basah terus-menerus.
dan merasakan haus yang tidak wajar. Tapi ayahku selalu positive thinking. Mungkin terlalu lelah jadi butuh banyak minum air putih. Saat malam hari, ayahku memutuskan untuk tidur. Di sela-sela tidurnya, ayahku seperti mendengar pintu belakang terbuka. Bukan terdobrak, tapi bunyinya seperti tertiup angin. Takut ada penyusup atau perampok, akhirnya ayahku bangun untuk cek sekeliling rumah. Setelah dirasa aman, ayahku ingin mengunci pintunya. Didoronglah dari dalam untuk ditutup, tapi terasa seret dan berat sekali. Ayahku beberapa kali sampai mengeluarkan tenaga mengecek sisi-sisi pintu, tidak ada yang mengganjal. Tapi setelah diamati lagi, pintu itu tertiup angin lalu melambai seakan enteng. Ayahku merasa ini ada yang gak beres. Dengan pasrah dan sekuat tenaga, akhirnya pintu belakang itu bisa ditutup oleh ayahku. Dikunci dan langsung minum ke dapur. Melanjutkan tidur setelah itu. Menjelang subuh, ayahku terbangun lagi. Ayahku kaget karena mendengar ada suara air yang mengalir di samping tempat tidurnya. Deras seperti aliran suara sungai. Terhenyak beberapa saat mendapati dirinya masih di atas kasur. Lalu ayahku teringat, ia juga mimpi melihat sebuah kapak yang menancap di atas pohon yang sudah ditebang. Entah maksudnya apa dari mimpi itu. Intinya, ayahku merasa nggak nyaman dan banyak kejanggalan. Akhirnya, ayahku memutuskan untuk ke dapur lagi, menenangkan diri dan minum beberapa gelas air putih. Kini yang dirasa ayahku pusing, mual, dan perasaan yang tidak karuan, linglung, dan juga terus-terusan merasa haus dan kepanasan dengan hawa yang dari kemarin sore ia rasakan. Saat sedang menenggak air, ayahku tersadar lagi. Pintu belakang terbuka, padahal semalam ia sudah menguncinya. Semenjak kejadian itu, ayahku sering melakukan sesuatu di bawah kesadarannya. Ia baru sadar beberapa saat setelah ia melakukan kegiatan. Seperti yang paling aneh, ayahku ke kamar mandi dan duduk di bak mandi. Beberapa saat itu, ia sadar dan bingung, mendapati dirinya duduk di bak mandi tanpa alasan. Dari subuh itu menuju pagi, ayahku merasakan banyak keanehan, terutama pada dirinya. Merasa juga badannya berat dan tidak bisa mengontrol dirinya. Paginya, waktu matahari sudah mulai terbit, hujan turun juga dengan deras. Tapi ayahku justru keluar rumah jalan kaki tanpa menggunakan jas hujan atau payung, alias hujan-hujanan di jalanan. Beberapa warga di sana yang sedang berteduh menyaksikan ayahku hujan-hujanan dan menawarkan untuk bergabung dengan mereka. Tetapi ayahku tidak menyambut sapaannya. "Pak Hamir, sini berteduh loh Pak, jangan hujan-hujanan, nanti sakit," teriak salah satu warga. Ayahku cuma mengangguk saja dan tersenyum. Selanjutnya ia jalan terus tanpa bicara sepatah kata pun. Di sini ayahku tidak lagi sadar, tidak mengingat apapun. Warga awalnya nggak merasa curiga dan nggak tahu kalau ayahku sebetulnya nggak sadar diri. Tapi tidak bisa berbuat apapun karena mereka juga mau pergi ke kebun dan nggak mau terlanjur basah karena hujan. Tapi yang membuat warga agak heran, ayahku berjalan menuju bukit yang terlarang itu. Singkat cerita, tersadarlah ayahku. Disaksikan di hadapannya ada sungai kecil. Siang harinya terik, padahal sebelumnya hujan deras. Lokasinya betul-betul nggak dikenali oleh ayahku. Bukan perkebunan, cuma hutan sepi tanpa manusia. Ayahku teriak, "Apa ada orang di sini?" Tapi sia-sia, tidak ada sahutan dari siapapun.
Karena siang harinya terasa terik dan panas, akhirnya ayahku memutuskan untuk minum air dari sungai itu menggunakan tangannya. Mau seperti apa lagi, sudah tak tertahankan hausnya. Baju ayahku kering seperti nggak kehujanan sebelumnya. Aneh, ayahku akhirnya mencari jalan keluar dari hutan tersebut, tapi selalu hasilnya nihil. Segala cara dilakukan, tapi tetap saja berujung menemukan sungai yang tadi. Ia akhirnya mencoba cara dengan mengikuti sungai mengalir. Tetap saja dia balik ke tempat yang semula, seolah sungainya cuma membentuk huruf O. Lama-lama ayahku lelah juga, tapi ia tidak merasakan lapar sekalipun. Malah ayahku cuma merasakan haus yang teramat sangat dan terus-menerus. Di malam hari, ayahku juga nggak merasa kedinginan. Yang lebih nggak wajar lagi, ayahku merasa dan nggak ngelihat ada nyamuk di situ. Padahal itu hutan yang lebat. Biasanya nyamuk-nyamuk hutan bakal sadis banget. Ini terlihat pun enggak. Di malam berikutnya, ayahku mulai pasrah dan merebahkan dirinya di bawah tanah, di tepi kanan sungai, menatap langit kalau memang ia harus mati di sini. Tapi ia masih punya tenaga untuk cari pertolongan. Sepi, sunyi, gelap gulita dengan cahaya bulan meresap dalam jiwa ayahku. Ayahku cuma bisa berdoa memohon keselamatan dan tetap hidup dan utuh sampai nanti pulang ke rumah. Di tengah-tengah lamunan ayahku, ia melihat tepat di sebelah kirinya, alias di atas air sungainya, seperti ada cahaya. Bukan kunang-kunang, cahayanya besar seperti senter segenggaman orang dewasa. Ayahku sempat berharap itu orang, tapi mana mungkin ada manusia jalan di atas air. Ayahku memperhatikan langkahnya juga, tapi tidak terdengar apapun. Masih sunyi, hanya saja cahaya itu terus bergerak mendekat. Masih kurang yakin ayahku akhirnya memanggil dari sumber cahaya, tapi tidak ada jawaban. Lama-kelamaan cahayanya menghilang saat ayahku menegaskan penglihatannya di atas sungai itu. Pasrah lagi, ayahku pun akhirnya tertidur, berharap besok pagi ia mendapat banyak tenaga untuk pulang. Pagi harinya ia bangun, berharap semalam itu mimpi. Ternyata ia masih di tempat yang sama. Ditambah terkejutnya, ia banyak melihat jejak kaki sepatu manusia saat ayahku sedang bersiap-siap untuk mencuci muka dan minum di sungai. Kali ini ayahku sedikit mengeksplor dan berteriak berharap ada seseorang yang mendengarnya, karena ia melihat ada jejak kaki di situ. Tetap saja ia tidak mendapati siapapun di sana. 3 hari lamanya ayahku tersesat di sana, sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang wanita tua. Terlihat menggendong kayu bakar. Ayahku yang sedang terduduk didekati nenek itu dan tanpa banyak basa-basi, terjulur tangan dari sang nenek itu untuk membangunkan ayahku. Karena itu satu-satunya manusia yang menemukan ayahku. Ayahku langsung minta sungkem dan pertolongan. Seolah paham, nenek itu langsung memberi ayahku sebuah wadah dari bambu berisikan air putih. Diminumnya langsung oleh ayahku, dan perasaan ayahku ketika itu begitu lemas, berkunang-kunang pandangannya, merasakan lapar yang teramat sangat. Kemudian karena pandangan ayahku semua berkunang-kunang, buram, dan akhirnya pingsan. Ayahku sampai nggak tahu kemana perginya nenek yang tadi, karena terlanjur tak sadarkan diri. Setelah itu ayahku tidak ingat apapun. Ini dari kesaksian warga yang saat itu memang mencari ayahku. Menemukan ayahku tergeletak lemas nggak jauh dari tepi sungai. Warga yang menemukan terkejut tapi tidak heran, karena
sudah beberapa kali menyisir wilayah sungai, tetap tidak menemukan tanda-tanda adanya ayahku. Tanpa berlama-lama, akhirnya ayahku dibawa pulang dan diurus dengan warga. Setelah sadar dan pulih, barulah warga bersiap untuk memberitahu keadaan yang sebenarnya. Awalnya, beberapa warga merasa heran melihat keadaan pintu rumah ayahku. Pintunya terbuka lebar selama beberapa hari. Muncul pertanyaan yang akhirnya warga berusaha untuk mengecek ke dalam. Takutnya terjadi sesuatu. Tapi warga tidak mendapatkan ayahku di rumah. Keadaan di rumah sepi dan kosong. Dari kesaksian warga itu, melaporlah warga yang lain termasuk bapak-bapak yang tengah neduh waktu itu, yang melihat ayahku berjalan menuju bukit yang dilarang tersebut. Kekompakan dan kekeluargaan warga desa begitu erat, sehingga kesadaran mereka mengenai hilangnya ayahku cepat ditanggapi. Setelah berunding dengan beberapa warga yang mempunyai pagar gaib, akhirnya disetujuilah untuk mencari ke bukit itu. Pertimbangan terus dilakukan, karena bukit itu pantang sekali dipijak. Warga yang lama tinggal di situ pun berpikir 1000 kali, gimana kayak ayahku yang baru 1 tahun tinggal di situ. Kesepakatan bulat, lalu dicarilah ayahku di bukit. Ayahku bertanya saat diceritakan. Ia melihat jejak kaki. Apa betul mereka telah melewati wilayah dengan ciri-ciri yang ayahku sebut? Kata mereka, memang iya. Mereka melewati wilayah tersebut karena itulah akses pertama yang akan dilewati ketika memasuki area perbukitan. Berarti betul dugaan warga dan ayahku. Raga ayahku dibuat tak terlihat oleh warga yang tengah mencari. Bagaimana soal wanita tua yang memberi saya minum di wadah bambu? Apa termasuk warga di sini yang ikut mencari? Tanya ayahku pada warga. Gak ada lansia yang ikut dengan kami, Pak. Kami semua laki-laki dewasa yang menyisir bukit. Bahkan sedari kami melakukan penyisiran, kami gak lihat ada satupun warga di sana, apalagi nenek-nenek. Jelas salah satu warga itu. Mungkin itu cara Tuhan menunjukkan ayahku supaya ditemukan. Dijelaskan juga sama warga kalau air yang diberikan nenek itu bukan air biasa. Dan itulah yang menghantarkan ayahku bisa terlihat di mata para warga yang sedang mencari. Dan air pemberian dari nenek itulah yang menyadarkan seutuhnya ayahku menjadi manusia. Dari situ ayahku langsung merasakan hal manusiawi, yaitu lapar, dingin, dan lemas yang ia tidak rasakan sebelumnya saat meminumnya. Saat ayahku memasuki wilayah bukit tersebut, tanpa disadari, kehadirannya memancing perhatian dari penunggu di sana. Ditambah lagi, ayahku tidak memakai pagar gaib. Sampai akhirnya ada beberapa penunggu yang mengikuti ayahku sampai ke rumah. Alias ayahku sudah ditempelin sejak ia pulang sore dari kebunnya. Pada saat itulah ayahku pulang ke rumah kami yang di kota dengan keadaan selamat dan utuh, sehat walafiat. Tapi barulah ia ceritakan kalau ia telah menghilang di sana selama 3 hari. Kami terkejut dan betul-betul khawatir, kesal dan menyesal juga. Tapi entah mau siapa yang disalahkan karena kejadian sudah terjadi dan sebelumnya memang baik-baik saja. Saking khawatirnya kami akhirnya tidak lagi mengizinkan ayahku untuk pergi ke rumah desa atau ke kebun itu sendirian. Harus ditemani mau gak mau, karena belajar dari kesalahan, amit-amit bakal terjadi lagi. Gimana guys ceritanya? Merinding gak tuh? Terima kasih buat Payung Hitam karena telah mengizinkan ceritanya untuk dibawakan di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada di video ini. Dan
Buat kalian, jangan lupa makan dan tetap selalu jaga kesehatan. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya.